Yang kami hormati Ibu Indah Febrianti dari Kemenkes dan juga dengan jajarannya ada beberapa yang hadir di sini ya. Dan juga yang kami hormati Ibu Ketua Alimat, Ibu Iklilah Muzayana yang sekarang sedang di Bali. Lalu juga ada Ibu Aida, ya, beliau juga PJ untuk diskusi-diskusi tentang P2GP. Ada Mas Firman, ya, ini dari media Alimat. Saya sendiri sekretaris Alimat yang kebetulan juga komisioner Komnas Perempuan. Mohon maaf itu backgroundnya belum saya ganti, masih Komnas Perempuan. Oke, nah terima kasih atas waktu dan juga kesediaan berbagi pikiran dari Kemenkes ya, yang sudah menerbitkan PP nomor 28 tahun 2004, yang mana belakangan sedikit ada kontroversi pada 3 isu ya Bu Indah ya, yaitu tentang sunat perempuan, tentang aborsi, dan juga tentang kontrasepsi remaja gitu. Nah, Alimat juga sudah membaca dokumen atau PP itu gitu ya, yang mana ada beberapa hal yang nanti ingin kita coba diskusikan bersama. Oleh karena itu, sebelum kita eh, berdiskusi lebih dalam lagi, kami mohonkan kepada Ibu Iklilah, Ketua Alimat, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Kami persilahkan Ibu Iklilah. Oke, baik. Ini mohon maaf saya pakai dua device karena tadi kok pakai laptop suara saya tidak masuk. Jadi mohon izin suaranya dari handphone. Gitu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan terutama kepada Bu Indah dan kawan-kawan dari Kementerian Kesehatan yang sudah berkenan menerima permohonan audiensi kami dari Alimat dan juga dari Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, begitu. Nah, di kesempatan ini mungkin hal yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Alimat adalah organisasi, bukan organisasi, perkumpulan gitu ya, para aktivis, para pemerhati gender, para akademisi, para peneliti gitu, yang dibentuk pada tahun 2019 dan menjadi bagian dari jaringan gerakan Musawa atau gerakan global yang anggotanya lebih dari 40 negara. Nah, Alimat sendiri, Ibu, mohon izin, adalah perkumpulan yang menjadi salah satu lembaga penyangga dari gerakan KUPI gitu. Jadi di dalam gerakan KUPI, sebagaimana kita tahu semua, KUPI adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, di mana gerakan ini merupakan langkah langkah-langkah upaya advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan, terutama kawan-kawan Muslim, untuk kemudian melahirkan berbagai usulan-usulan berkaitan dengan fatwa atau pandangan keagamaan dari perspektif Islam yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan gender, termasuk di dalamnya terkait dengan isu sunat perempuan atau kalau di KUPI menggunakan istilah P2GP, begitu. Nah, Alimat sendiri sebagai sebuah perkumpulan juga memiliki visi yang secara khusus berkonsentrasi kepada bagaimana pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia itu betul-betul menimbang dan mempertimbangkan pengalaman dan situasi spesifik perempuan gitu. Karena itu kami dari Alimat dan juga dari KUPI menyambut baik sekali gitu ya. Kami sangat senang dengan kehadiran PP kesehatan yang sudah dikeluarkan baru-baru ini. Tentu kami bahagia sekali karena beberapa advokasi atau beberapa upaya yang kita perjuangkan selama ini semakin dikukuhkan oleh peraturan pemerintah ini yang menjadi bagian dari turunan Undang-Undang Kesehatan.
Namun demikian kami ingin menjadi bagian yang ikut mendukung gitu kebijakan pemerintah ini, Bu Indah, gitu. Sehingga di kesempatan ini kami sesungguhnya ingin mendengarkan lebih lanjut terkait bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah tersebut, gitu ya, sehingga kemudian terutama pada isu-isu kesehatan reproduksi itu melahirkan setidaknya 3 isu besar gitu ya, atau 3 problem besar yang difasilitasi melalui peraturan perundang-undangan ini, peraturan pemerintah ini gitu. Mohon maaf gitu. Nah, untuk itu di kesempatan ini kami ingin mendengarkan gitu bagaimana proses penyusunan PP tersebut terkait isu kesehatan reproduksi gitu, terutama pada isu sunat perempuan atau P2GP, lalu kemudian soal penyediaan atau menyediakan alat kontrasepsi bagi kalau di PP disebutkan bagi mereka yang berusia sekolah dan remaja gitu, seperti itu. Lalu kemudian untuk isu aborsi juga boleh menjadi bagian yang juga didiskusikan jika nanti waktunya mencukupi. Jadi mohon berkenan Ibu Indah dan mungkin jika ada tim yang membersamai itu bisa menceritakan kepada kami bagaimana proses PP ini disusun gitu, kemudian terutama pihak-pihak mana yang ikut terlibat di dalamnya gitu, sehingga kami setelah pertemuan ini sesungguhnya memiliki kepentingan untuk membuat gitu ya pernyataan sikap yang intinya mendukung PP ini, tetapi kami ingin memahami lebih dahulu bagaimana proses-proses yang terjadi di balik terbitnya peraturan pemerintah ini. Mungkin saya kira itu saja poin kunci yang ingin kita peroleh dari perjumpaan audiensi ini. Gitu. Nanti jika ada hal-hal yang bisa berkembang lebih lanjut, Prof. Alim akan menemani kita dalam proses diskusi lebih lanjut. Sekali lagi saya atas nama Ketua Alimat menyampaikan terima kasih sekali kepada Bu Indah dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan atas respon yang sangat cepat gitu terhadap permintaan audiensi kami gitu. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik kita bersama untuk mewujudkan hak-hak kesehatan reproduksi bagi perempuan di Indonesia. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan di awal ini. Mudah-mudahan diskusi kita semakin produktif dan semakin baik maslahat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bu Iklila selaku Ketua Alimat yang sudah menyampaikan maksud dan tujuannya dialog kebijakan ini. Untuk selanjutnya kami serahkan layar dan waktu kepada tim dari Kemenkes, utamanya kepada Ibu Indah Febrianti. Kami persilakan Bu, makasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Iklilah dari Ketua Alimat ya. Terima kasih sekali lagi Bu atas atensinya kepada Kementerian Kesehatan, Bu Alimatul Kiptiah juga, Bu Aida dan Bapak Ibu semua dari Alimat gitu. Kami di sini hadir, saya sendiri dari Biro Hukum ya dan tim. Ini ada teman-teman saya juga di sini dan juga ada juga di sini Mbak Bu Astuti ya dari Direktorat UPL Kementerian Kesehatan gitu di Jenkesmas. Mungkin nanti yang banyak juga bisa memberikan tambahan-tambahan terkait hal-hal teknis gitu yang memang perlu Bapak Ibu dalami gitu. Jadi secara umum mungkin saya sampaikan juga di sini bahwa latar belakang tentu ya latar belakang turunnya terbitnya PP nomor 28 tahun 2024 ini karena sebagai amanah dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan gitu, Omnibus Law kesehatan yang waktu itu juga ketika terbitnya undang-undang ini cukup menyita banyak perhatian publik seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena memang banyak perubahan-perubahan mendasar yang ada di dalam Undang-Undang Omnibus Law kesehatan itu, baik dari sisi reformasi regulasi kesehatan maupun reformasi keseluruhan sistem kesehatan di Indonesia gitu. Dari beberapa substansi yang termuat, tentu kita berkomitmen untuk terus selaras dengan bagaimana pemerintah bisa mendukung kebijakan transformasi sistem kesehatan kita ke depan yang memang sudah selalu disosialisasikan. Ada 6 pilar mulai dari
layanan primer, layanan rujukan gitu, ketahanan sampai enablernya dari mulai sumber daya manusianya, pembiayaan dan teknologi. Itu sekarang kita juga Kemenkes sedang menggalakkan transformasi internal yang untuk sebagai transformasi yang ketujuh gitu. Jadi pilar ketujuh transformasi internal ini perlu didukung oleh budaya kerja itu keseluruhan program-program implementasi dari semua aspek gitu ya, termasuk sumber daya manusianya, sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan utuh untuk bisa mewujudkan transformasi sistem kesehatan kita ke depan gitu. Transformasi sistem kesehatan juga latar belakangnya karena kita beberapa tahun ke belakang kita dihadapi sama pandemi COVID gitu ya. Jadi pemerintah ini sudah melihat beberapa sistem-sistem yang memang masih perlu ada penataan ulang, kemudian penyempurnaan sehingga bisa menjadi ke arah yang lebih baik. Mana yang memang masih dirasakan ini menjadi hambatan-hambatan, kemudian dilakukan kajian secara menyeluruh sehingga berbagai kebijakan yang turun setelah apa tadi dari Undang-Undang Omnibus, kemudian PP-nya itu juga sebenarnya adalah mewarnai seluruh upaya dalam rangka tadi meningkatkan sistem kesehatan kita gitu. Nah, kalau kita masuk ke topik upaya kesehatan reproduksi ini, memang ini adalah bagian dari upaya kesehatan yang ada di dalam frame besar Undang-Undang Kesehatan gitu, Omnibus Law Kesehatan. Jadi Undang-Undang Kesehatan itu pada prinsipnya ada 3 pokok substansi yang mengatur, yaitu upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan gitu dari sisi dukungan manajemennya. Upaya kesehatan itu ada 23 upaya di situ yang memang sebenarnya tidak terlalu banyak berubah dari undang-undang sebelumnya ya. Undang-undang kesehatan yang lama juga kita mengenal ada berbagai upaya-upaya kesehatan, namun ini lebih dipotret lagi secara menyeluruh, misalnya terkait dengan siklus hidup ini diatur mulai dari kesehatan ibu, bayi anak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan sampai nanti juga menyasar kepada kesehatan keluarga gitu. Jadi kita ingin melihat secara komprehensif bagaimana menata sistem kesehatan kita ke depan, semua upaya-upaya yang diperlukan untuk siklus hidup itu harus termuat didukung oleh secara regulasi gitu. Jadi kembali ke PP Kesehatan PP 28 tahun 2024 memang betul tadi seperti disampaikan Bu Iklilah ini ya. Ini juga kerja keras kita bersama. Lahirnya penyusunan PP 28 tahun 2024 ini sudah diawali ketika undang-undang kesehatannya itu didiskusikan dengan DPR gitu. Jadi kami paralel gitu, kami paralel di tim teknis, tim hukum dan seluruh unsur gitu di Kementerian Kesehatan ikut bahu-membahu dalam menyumbang seluruh substansi yang ada di dalam PP Kesehatan gitu. Sambil kita mencermati perkembangan pergerakannya di dalam pembahasan dengan DPR gitu. Nah, ini juga secara paralel kita menyiapkan seluruh substansinya. Nah, bagaimana proses menyiapkannya ini juga apa namanya cukup panjang dan secara komprehensif ya. Yang pertama mungkin yang selalu ditekankan oleh pimpinan kita, pimpinan di Kementerian Kesehatan itu, Pak Menkes dan Bapak Ibu Eselon 1 itu bahwa kita harus fokusnya adalah bagaimana kebutuhan masyarakat gitu. Bagaimana apa namanya pelayanan yang dibutuhkan untuk masyarakat. Jadi bukan kepentingan golongan tertentu, bukan kepentingan organisasi tertentu, tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat gitu. Itu adalah poin utama. Nah, sehingga memang kajian ini harus secara komprehensif menyeluruh, tidak hanya mungkin dari sisi apa yang memang sudah diimplementasikan di apa namanya di Indonesia, namun juga bagaimana dengan negara-negara lain gitu. Jadi karena kita juga secara konsep hukum, struktur hukum kita juga tidak mau nanti aneh sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya konsep-konsep kebijakan yang kita juga melihat membandingkan dengan bagaimana kebijakan ini bisa diimplementasikan di negara-negara lain gitu. Jadi ini yang selalu ditekankan oleh Pak Menkes sehingga ketika proses penggalian substansi, pemaparan substansi terhadap apa yang memang ada dituangkan di dalam tadi turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini dilihat nanti masing-masing oleh tim teknis kita gitu ya. Benchmarknya seperti apa, di negara-negara lain seperti apa gitu. Kemudian acuan untuk standar-standar internasional, standar WHO dan lain-lain itu juga seperti apa itu digali gitu oleh tim teknis di Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian dikaji bersama dan setelah itu dirumuskan dan dilakukan
partisipasi publik. Jadi partisipasi publik ini tidak kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Cuma mungkin nanti tim teknis bisa menambahkan ya ketika proses partisipasi publik, mana unsur-unsur yang memang terlibat dan mana yang terlewat. Mungkin tidak sengaja dilewatkan, tapi bisa saja undangan tidak sampai atau memang tidak bisa hadir gitu. Tapi yang jelas apalagi di sini ya di Ditjenkesmas ini saya yakin sekali ini sekarang kita menyusun Permenkes pun mereka paralel untuk melakukan partisipasi publik, uji publik gitu. Jadi semua unsur masyarakat harus didengar pendapatnya, sasarannya juga harus semuanya bisa terakomodir gitu pendapat-pendapatnya, walaupun memang nanti tetap harus ada kajian mana pendapat memang yang paling baik yang tadi sebenarnya fokus utama kita adalah untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi itu proses yang sudah kami lakukan. Jadi kami sudah mulai berproses sejak undang-undang kesehatannya itu dilakukan diskusi-diskusi dengan DPR karena kan waktu itu juga memakan waktu beberapa bulan gitu. Namun ketika ini sudah masuk tahapan yang hampir final, misalnya di Panja sudah selesai, ini teman-teman sudah mulai bisa bergerak gitu ya. Udah ditunggu Ya kan? nih. Saya kira sih Untuk menyiapkan seluruh substansinya. Kemudian setelah itu kami proses untuk partisipasi publik dan panitia antar kementerian. Jadi kita berbagi tugas di tim hukum menyelenggarakan panitia antar kementerian, di tim teknis menyelenggarakan partisipasi publik. Nah ini mungkin nanti yang saya sampaikan bisa dilengkapi ya di dalam proses partisipasi publiknya. Tapi kami berharap sih semua unsur sudah terlibat gitu karena kemarin kami juga sudah cukup banyak didatangi oleh beberapa unsur gitu ya, baik misalnya MUI gitu atau yang lain-lain. Nah ini juga sudah bisa terkonfirmasi lah beberapa tadi proses penyusunan kebijakan ini. Tapi yang jelas memang gambar besarnya itu Bapak Ibu sekalian gitu. Kita berangkat dari transformasi kesehatan kita, kemudian beberapa substansi yang memerlukan penyempurnaan untuk tatanan sistem kesehatan kita ke depan. Kemudian juga tentu kita juga tidak meninggalkan apa yang memang sudah ada saat ini gitu ya, regulasi existing gitu. Jangan sampai ini nanti ada yang terlewat, ada kekosongan hukum dan lain-lain. Dan yang paling penting ada sinkronisasinya antar regulasi satu dengan regulasi lain gitu. Sehingga misal sebagai contoh ketika bicara terkait dengan pengaturan aborsi gitu, kita juga mensinkronisasikan dengan apa yang memang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang KUHP kita gitu, bahwa kebijakan aborsi itu walaupun di sana sifatnya kebijakan pemidanaan gitu ya, tapi unsur-unsur dan lain-lain itu juga sudah termuat di sana. Sehingga sebagai satu kesatuan dari kebijakan One Criminal Policy, kami juga diarahkan ini harusnya tidak membuat satu kriteria baru gitu ya, apa yang memang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang KUHP gitu. Sehingga memang di dalam PP kita ini kita lebih banyak bicara secara teknis bagaimana pelaksanaannya ketika aborsi itu diperbolehkan sesuai tadi di Undang-Undang KUHP yang sudah ditegaskan gitu. Itu sebagai contoh. Nah, beberapa isu lain tadi ya misalnya terkait dengan sunat perempuan itu memang kalau kita lihat struktur dari PP kita tadi salah satu upaya yang memang diatur di situ adalah upaya kesehatan reproduksi. Nah, upaya kesehatan reproduksi ini itu di dalam Undang-Undang Kesehatan pun sudah ditegaskan bahwa arahnya adalah untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan yang memang upayanya bisa meliputi secara menyeluruh dari sebelum hamil, kehamilan, persalinan, sampai pasca persalinan, sampai beberapa hal teknis per area misalnya di dalam pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual, serta kesehatan sistem reproduksi. Nah, di dalam PP ini digambarkan secara siklus hidup. Jadi mulai dari kesehatan bayi pada reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah, kemudian tadi yang usia sekolah dan remaja gitu ya. Jadi ini memang berangkatnya pada penataan kesehatan sistem reproduksi di setiap siklus hidup gitu. Tetapi memang yang paling penting kita membaca satu kesatuan utuh bagian kesehatan reproduksi itu adalah tidak terpisah-pisah per upaya yang memang sudah ditegaskan di PP gitu. Karena di dalam kesehatan reproduksi, bagian kesehatan reproduksi sendiri, itu ada pasal yang mengatur mengenai bagaimana pengaturan kehamilan. Ini saya hubungkan dengan isu yang kedua tadi, isu yang terkait dengan alat kontrasepsi. Nah, di dalam pengaturan kehamilan itu sudah jelas ada pelayanan kontrasepsi di situ.
Sehingga ini harusnya dikaitkan ketika norma ini membicarakan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi, dihubungkan dengan bagaimana pelayanan kontrasepsi itu yang diarahkan sesuai dengan kebijakan dalam PP ini, gitu, yaitu untuk pasangan usia subur gitu. Jadi memang sasarannya itu tentu tertentu gitu, tidak dimaksudkan untuk anak-anak sekolah gitu yang memang selama ini isunya yang dimunculkan seperti itu. Dan ini adalah mungkin nanti sebagai bagian dari penyempurnaan di dalam regulasi kesehatan. Nah, kami mungkin secara teknis karena nanti kita juga akan punya Permenkes sebagai turunan dari PP ini gitu ya. Permenkes ini saat ini juga sedang kita siapkan. Nah, itu tentu nanti arah kebijakannya adalah kita menyesuaikan dengan konteksnya di pelayanan kesehatan pelayanan kontrasepsi tersebut, bahwa memang kontrasepsi itu hanya ditujukan untuk bagi yang sudah menikah gitu, yang khususnya kalau di dalam usia sekolah remaja adalah usia remaja yang memang sudah menikah, yang mendapat kompensasi gitu istilahnya mungkin di perundang-undangan ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam undang-undang perkawinan itu batasan usia menikah sudah ditentukan yaitu 19 tahun gitu dan tidak masuk kategori remaja gitu. Sehingga memang ini adalah sebagai kondisi di lapangan gitu ketika ada remaja yang telah menikah itu kemudian diupayakan diedukasi bagaimana bisa penunda kehamilan tadi gitu ya, karena terkait pengaturan kehamilan adalah sebagai salah satu bagian dari kesehatan reproduksi. Nah, itu salah satunya untuk tadi pelayanan kontrasepsi tadi. Jadi 3 itu. Nah, yang tadi yang paling pokok ada sebenarnya terkait sunat perempuan gitu ya kalau saya baca dari beberapa audiensinya, yaitu mungkin nanti kalau secara teknis bagaimana konsepnya P2GP itu ya nanti bisa dijelaskan ditambahkan oleh teman-teman kami di sini, teman-teman teknis. Tapi yang jelas memang arahnya untuk salah satu upaya tadi penghapusan praktek sunat perempuan ini ada di dalam ketentuan pasal 102 PP 28 yang memang bagian dari upaya kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah gitu. Jadi kebijakan ini adalah sebenarnya merupakan juga upaya pemerintah dalam hal ini upaya Kementerian Kesehatan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Salah satunya di dalam SDGs itu juga sudah dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan menghapuskan semua praktek berbahaya, salah satunya adalah sunat perempuan. Karena memang dari sudut pandang kesehatan gitu, sunat perempuan ini tidak memiliki alasan medis yang belum terbukti ada manfaatnya buat kesehatan. Baik tadi dampak untuk ke jangka pendek dan jangka panjangnya ini bisa berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis perempuan gitu. Jadi sebenarnya arahnya juga kami mengarah ke sana gitu ya. Tapi nanti konsepnya P2GP gitu dengan sunat perempuan ini mungkin nanti bisa lebih detail ditambahkan oleh teman-teman di tim teknis. Tapi yang pasti tadi terkait dengan kebijakan sunat perempuan juga kita memang mengarah pada kebijakan global tadi untuk berkaitan dengan penghapusan segala bentuk kekerasan gitu ya terhadap atau praktek-praktek berbahaya gitu terhadap perempuan, ya salah satunya adalah sunat perempuan gitu. Jadi kajiannya juga tentu ada gitu dari teman-teman dan ini yang kemudian dituangkan di dalam rumusan-rumusan yang ada di dalam PP. Jadi masing-masing semuanya dilengkapi dengan bagaimana benchmarknya di negara-negara luar, kajian-kajiannya juga di baik nasional maupun internasional gitu, dan ini juga dibahas kemudian dilakukan proses diskusi dan partisipasi publik sehingga bisa dituangkan di dalam satu dokumen ini di PP 28 yang akhirnya dibahas dengan kementerian lembaga lain, kemudian diharmonisasi dan alhamdulillah di akhir Juli sudah ditetapkan gitu. Jadi itu sebenarnya hanya salah satu ya dari seluruh substansi yang tadi saya gambarkan di awal untuk dalam rangka mendukung bagaimana penataan sistem kesehatan kita ke depan, transformasi kesehatan kita ke depan gitu ya. Jadi banyak lagi mungkin hal-hal lain gitu ya yang memang ada beberapa efek-efek yang mendasar juga perubahan-perubahannya yang dimaksudkan tadi untuk penyempurnaan bagaimana tatanan sistem kesehatan kita. Itu mungkin pengantar dari saya sebelum kita mulai diskusi. Ibu Bapak dari Alimat gitu. Saya juga sangat berterima kasih atas
atensinya gitu, terutama mungkin dukungannya juga dengan bagaimana terbitnya PP ini dan upaya kita tadi untuk mengimplementasikannya. Mungkin nanti akan pengeluaran juga regulasi berikutnya secara teknis gitu ya untuk bisa membuat kejelasan gitu ya bagaimana nanti prakteknya implementasinya di lapangan. Tentu kami sangat terbuka sekali dengan seluruh unsur dari setiap pemerhati kebijakan, karena kita juga terus berproses gitu ya untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan kesehatan kita dalam rangka tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Demikian saya kembalikan ke Bu Alimanto. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Indah atas penjelasannya yang cukup komprehensif ya. Beberapa hal tadi sudah disampaikan tentang bagaimana proses kebijakan ini dibentuk ya, dilakukan begitu. Untuk selanjutnya kami persilahkan jika ada pertanyaan dari Ibu Bapak Alimat ataupun Kupi. Silahkan. Iya Kak Alim, boleh tanya. Silakan Mbak. Terima kasih banyak penjelasannya Bu Indah Febrianti, Karo Hukum, Kemenkes. Yang ingin saya tanyakan adalah kontroversi di masyarakat itu gini. Kalau MUI kan masih melarang gitu. Jadi mengatakan dilarang melarang sunat gitu. Nah, kalau yang saya tangkap dari diskusi di grup gitu, mereka itu keberatan dengan istilah sunat. Sunat perempuan itu ya Bu Indah. Jadi pada esensinya sunat itu kan disebut pemotongan gitu ya. Jadi sudah dijelaskan seperti itu dan yang dianggap itu sebagai diinterpretasi sebagai kewajiban dalam Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Kiai Holil itu ya Kak Alim ya, Kak Iklin lah. Kiai Holil apa tuh? Yang dari MUI itu mengatakan gitu. Jadi jangan melarang sunat. Gitu. Nah, tetapi yang kami ingin sampaikan bahwa misalkan ada di dalam peraturan turunannya yang disebut dengan sunat ini mencakup juga P2GP gitu ya, juga bagian dari melarang adanya pelukaan, pemotongan dan sebagainya gitu. Jadi konsepnya itu jadi mungkin bisa disebut lebih bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi banyak yang mendukung gitu kalau untuk istilah pada P2GP-nya ini, sehingga tidak resistensi masyarakat itu tidak kelihatan ya. Misalnya gini, itu kayak di kamuflase gitu ya. Maksud saya, kalau kita bilang sunat, oh sunat itu masih diperbolehkan dalam Islam gitu. Tapi kalau kita bilang P2GP ada alasan medis dan sebagainya, kemungkinan masyarakat bisa menerima seperti itu. Nah, waktu diskusi kami hari Minggu kan kami buka diskusi juga di grup Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang sunat ini, dan dari pagi sampai sore kami diskusi. Memang ada kontroversi, misalkan apakah secara teknis gitu ya, dibersihkan dengan air hangat atau dengan cairan tertentu, apakah boleh dan sebagainya gitu ya. Lalu kami argumentasikan cairannya seperti apa gitu kan, karena memang sebenarnya dengan cara apapun, simbolik maupun tindakan yang menyakiti, melukai, kekerasan itu masuk dalam kekerasan berbasis gender itu tidak boleh. Jadi menurut saya perlu ada penjelasan juga dari Kementerian Kesehatan, batasan gitu ya. Dan mereka tuh pasti akan ada upaya-upaya ngeles-ngelesnya gitu Bu. Misalnya, kalau cuma disiram air hangatnya masa nggak boleh gitu ya. Jadi kami membutuhkan penjelasan medisnya gitu dari para dokter di sini yang secara hukum secara detail medisnya itu bisa disampaikan ke kami, sehingga kami bisa menjelaskan juga ke masyarakat, ke para kiai yang masih memperbolehkan praktek ini gitu ya, yang mengatakan bahwa ini wajib dan sebagainya. Nah, beberapa dari para nyai itu udah bertestimoni juga bahwa mereka adalah korban. Sebenarnya juga ketika masih kecil, mereka juga disunat, klitorisnya habis dipotong, dan sehingga tidak punya sensasi ketika ada orgasme gitu ya. Itu
itu disampaikan juga, ada salah satunya sebagai testimoni bahwa bahayanya sunat ini gitu. Tapi karena yang membuat kebijakan ini para laki-laki di MUI itu tetap Kiai Holil itu masih mengatakan sunat itu boleh. Gitu. Nah ini tantangan kita, bagaimana apa yang dilakukan dengan kebijakan di Kementerian Kesehatan, kemudian di masyarakat dan Alimat, KUPI mendukung pelarangan ini, kita bisa seiring sejalan untuk mensosialisasikan ya bahwa bahaya-bahaya yang timbul, even dengan yang paling gampang gitu sekalipun, yang dianggap mereka paling sederhana sekalipun itu apa alasan kita melarang gitu. Saya mohon ada penjelasan gitu. Oh kalau disiram air hangat aja, dilap dengan air hangat, mengapa nggak boleh dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kami tahu juga. Silahkan. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih. Mungkin nambahi sedikit, Mbak Alim. Silakan baik. Oke. Silahkan. Suaraku terdengar baik ya? Baik. Terdengar Kak? Ya, mungkin meneruskan yang disampaikan oleh Mbak Ida tadi. Mungkin gini, hal pertama yang ingin kita dengarkan dari penjelasan teman-teman Kementerian Kesehatan itu adalah soal diksi. Kenapa misalnya menggunakan diksi sunat perempuan? Misalnya begitu nggih? Gitu. Apakah ini karena mengharmonisasi diksi yang ada di dalam undang-undang yang lain atau regulasi yang lain, atau ada pertimbangan lain gitu. Sementara dalam pengalaman KUPI selama ini kami sedikit menghindari diksi sunat perempuan karena respon dari kelompok agama, terutama agama Islam, itu agak susah masuk gitu. Makanya kemudian pakai istilah P2GP gitu Mbak Indah. Non saya Bu Indah. Soalnya kelihatan mudah sekali jadi kupanggil Mbak aja biar akrab. Jadi mungkin itu mungkin bisa kami diinformasikan kenapa menggunakan diksi sunat perempuan, lalu kemudian ketika kita nanti berinteraksi di masyarakat, bagaimana kita menjembatani tantangan yang disampaikan oleh Mbak Aida tadi. Baik, terima kasih Mbak Iklila. Jadi pertama kita akan bicara tentang term itu sendiri ya, karena sebenarnya di KUPI dengan menggunakan P2GP kemarin kita cukup sukses ya untuk mensosialisasikan itu. Tapi ketika menggunakan istilah sunat perempuan, maka seolah-olah ada identitas agama yang keserang gitu ya, sehingga itu bagaimana sebenarnya ceritanya gitu. Tapi sebelum dijawab oleh Bu Indah ya, mungkin saya juga ingin menyampaikan pengalaman di Komnas Perempuan ya terkait dengan istilah itu gitu. Tahun 2018 Komnas Perempuan itu melakukan riset dengan menggunakan istilah P2GP. Nah, tahun ini kami melakukan riset tentang DKU ya, dengan DKU itu untuk penyiksaan seksual. Salah satunya itu adalah P2GP. Nah, ketika di lapangan salah satu yang ditemukan adalah, loh kami tetap melakukan sunat perempuan kan itu bukan P2GP gitu. Karena ini sunat perempuan kok, ini bukan P2GP gitu. Padahal kalau di Komnas Perempuan itu baik secara simbolis maupun yang dilakukan berdampak ya, itu tetap dua-duanya adalah membahayakan. Walaupun simbolis tetapi kan alasan dibalik simbol itu kan merendahkan, mendiskriminasi perempuan. Karena itu berdasarkan hasil kajian yang terakhir di Komnas Perempuan nanti juga tetap akhirnya menggunakan sunat perempuan gitu. Tapi nanti kalau KUPI tetap akan menggunakan P2GP yang enggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin kita berbagi tugas ya untuk yang kalangan agama kita menggunakan P2GP, yang mungkin Komnas Perempuan karena berdasarkan kajian-kajiannya menggunakan sunat perempuan, tapi substansinya sama gitu. Kemarin ingat ya Bu Wora ya di FGD di Kemenkes kemarin Pak Fakih bilang, ya kami sebenarnya KUPI itu juga nggak setuju dengan simbolis, tapi gimana ya cara menyampaikan itu kepada para kiai-nyai ini gitu. Bahasa yang digunakan apa gitu. Jadi belum menemukan gitulah gitu. Nah, tapi kalau ini nanti ada penjelasan dari Kemenkes tentang istilah mengapa menggunakan sunat perempuan ya, tidak P2GP, saya pikir bisa menjadi landasan ya untuk membuat kertas penyikapan ya dari
dari Alimat gitu. Saya sendiri sedang dipasrai untuk membuat surat pernyataan sikap dari Komnas Perempuan, Bu Indah. Jadi ini ngiras-ngirus ini. Gitu. Iya, Ya, sekalian. sekalian gitu. Silakan monggo Bu Indah dan Ibu Bapak dari Kemenkes untuk meresponnya. Iya, baik. Terima kasih banyak atas tadi ya beberapa tanggapan itu dan ininya pertanyaannya. Nanti ini di sini juga ada tadi selain Bu Tuti ada Bu Wara gitu ya, terus ada juga Bu Indah di sini sama nih namanya dari teman-teman saya di tim teknis gitu ya. Nanti mungkin akan banyak mengurai tadi kalau dari sisi teknisnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dari harmonisasi frasa tadi ya, memang tadi kan di awal kami sampaikan bahwa istilahnya sunat perempuan juga sudah masuk di dalam dokumen peta jalan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, SDGs 2023-2030 yang memang di situ di dalam salah satu targetnya menegaskan untuk menghapuskan semua praktek berbahaya gitu seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan gitu. Jadi sebenarnya istilahnya sudah ada. Nah, bagaimana tadi arahnya kebijakan kita ini sebenarnya memang selaras dengan bagaimana nanti masyarakat bisa memahami istilah ini dengan tadi P2GP tadi gitu ya, karena memang yang familiar di masyarakat ini kan istilahnya sunat perempuan gitu dengan praktek pemotongan atau perlukaan genitalia perempuan gitu. Sebenarnya ini intinya kan hal yang memang bisa dibilang itu sama gitu ya, karena kita juga ditemukan gitu di dalam praktek-praktek perempuan ini kenyataannya nanti juga akan mengarah kepada tadi dan dari sisi sebenarnya dampak kesehatannya itu yang menjadi concern sebenarnya dari concern dari Kementerian Kesehatan apabila memang ini dampaknya dirasakan tidak ada dan malah justru mengarah kepada berbahaya gitu ya. Tentu kalau kita melihat dari fokus yang memang akan ditujukan di dalam upaya kesehatan reproduksi itu sendiri adalah tadi untuk menjaga dan meningkatkan sistem fungsi dan proses reproduksi gitu pada laki-laki dan perempuan gitu. Tentu ini nanti akan bertolak belakang gitu dengan upaya yang memang selama ini sudah ada berjalan di masyarakat sehingga agar ini memang bisa lebih mudah dipahami gitu ya diterima sebagai salah satu bentuk kebijakan. Memang kita menggunakan frasa yang memang sudah digunakan di masyarakat juga gitu dan tentu tadi ada dasarnya gitu ya. Ternyata di dalam dokumen SDGs pun itu sudah dimasukkan gitu istilah dari sunat perempuan. Tapi mungkin dari sisi teknis silakan ya kalau dari Bu Tuti, Bu Wira atau Bu Wara tuh mungkin saya tahu siapa nih. Ada banyak teman-teman saya di sini di tim teknis. Silakan mungkin bisa ditambahkan ya. Bu Tuti mungkin silakan. Baik, terima kasih Bu Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi Prof. Alim. Kemarin kebetulan kita juga sudah mengundang Bu Karo, Prof. Alim, tapi waktu itu mewakili Komnas Perempuan ya, Prof. Alim, untuk mendiskusikan terkait tentang pasca dikeluarkannya PP 28 ini memang terkait tentang sunat perempuan. Terima kasih kepada Alimat. Ini juga apresiasi dan juga dukungannya. Dan mungkin tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Bu Karo ya tentang terminologi yang memang kita gunakan, mengapa menggunakan sunat perempuan. Jadi memang di sini adalah yang menjadi penekanan adalah bahwa dampak kesehatan apapun itu bentuknya. Jadi memang izin rencananya Bu Karo memang untuk penjelasan ini akan kita perjelas di dalam RTMK-nya nanti RTMK yang ada di sebagai turunan dari PP ini terkait tentang penghapusan sunat perempuan ini, di mana di dalamnya merujuk tidak hanya pemotongan dan juga pelukaan genitalia perempuan, tapi juga bagaimana praktik medikalisasi, terus juga praktik simbolik lainnya itu tanpa alasan apapun kecuali atas indikasi medis oleh tenaga kesehatan maupun oleh tenaga medis. Tapi mungkin nanti yang menjadi permasalahan kembali adalah bagaimana kalau ini tidak dilakukan oleh tenaga non kesehatan atau tenaga non medis seperti itu. Nanti mungkin kita perlu diskusikan kembali untuk hal itu. Jadi memang
Di sini penguatannya adalah bahwa memang sebelumnya sudah ada beberapa regulasi yang memang kita konsisten menggunakan istilah terkait tentang sunat perempuan ya. Walaupun dalam penyusunan pedoman untuk strategi KIE-nya kita menggunakan juga P2GP ya untuk pedomannya, tapi di beberapa regulasi sebelumnya yang dikeluarkan memang istilah yang kita gunakan adalah sunat perempuan. Tadi sepakat yang disampaikan oleh Prof. Alim terkait tentang istilah, jadi ada semacam dua hal yang berbeda ya di masyarakat antara P2GP dan sunat perempuan. Artinya P2GP itu kan dipotong, dilukai gitu. Nah kalau nggak dipotong dan dilukai kan itu boleh artinya seperti itu. Nah itu yang menjadi kesulitan kita juga dalam selama ini untuk melakukan edukasi dan juga memahamkan itu kepada masyarakat. Dan ini juga dirasakan oleh tenaga kesehatan kita ya, terutama bidan, karena memang berdasarkan data dari Riskesdas 2013 ya memang sudah cukup lama, dan juga data SPHPN di tahun 2021 tenaga kesehatan yang terbanyak melakukan ini adalah profesinya bidan seperti itu. Nah ini sangat dirasakan, dan benar tadi yang disampaikan oleh Bu Karo juga bahwa secara aspek kesehatan pun ini tidak diajarkan di dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, baik itu bidan, perawat, terus dokter, apalagi gitu ya. Dan kompetensi ini hanya ada pada uroginekologi, tapi itu pun karena indikasi medis ya, indikasi medis yang memang dibutuhkan rekonstruksi dan lain sebagainya seperti itu. Nah mungkin dengan adanya regulasi ini, izin Bu Karo, mengapa ini juga kita masukkan di dalam peraturan pemerintah dan juga kita sebutkan sebagai penghapusan sunat perempuan, karena memang semangatnya adalah ini akan didukung oleh semua sektor. Tentunya Kementerian Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri gitu ya dalam upaya ini gitu. Artinya kami sangat membutuhkan dukungan dari semua sektor, baik itu dari Komnas Perempuan yang alhamdulillah selama ini juga sudah mendukung kami untuk melakukan edukasi bersama-sama ya, kami kepada tenaga kesehatan dan juga dari Kementerian PPPA, dan juga harapannya ini juga mendapat dukungan dari semua dari pemerintahan yang lain ya, dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait lainnya seperti itu. Nah seperti kemarin pada saat FGD kan juga dari Kementerian Agama sudah hadir ya, hadir dan juga menyatakan pernyataannya, memberikan pernyataannya terkait tentang ini, dan juga harapannya nanti karena ini tadi disampaikan juga oleh Bu Karo terkait tentang HAM, maka mudah-mudahan nanti ke depan juga Kumham bisa bersama-sama ya, artinya dengan keluarnya peraturan pemerintah ini kan berarti kita pemerintah itu satu suara untuk upaya penghapusan dari sunat. Mungkin itu ada tambahan mungkin dari Bu Wara, Mbak Indah, atau Bu Wira dari tim, silakan. Terima kasih Bu Astuti yang sudah memberikan tambahan penjelasan ya. Sebenarnya selain istilah itu juga ada isu lagi. Di dalam PP itu kenapa hanya untuk anak-anak gitu. Kalau kemudian sunat perempuan itu dilakukan oleh orang dewasa, itu kira-kira apakah akan dihubungkan dengan Undang-Undang TPKS ya? Pemikirannya begitu atau gimana gitu? Karena kan kalau di Undang-Undang TPKS kan itu mungkin termasuk yang melukai, mungkin loh ya, atau gimana? Karena di PP itu hanya untuk anak-anak itu, Ya, untuk orang dewasa itu tidak. Itu gimana Bu penjelasannya? ya, jadi awalnya semangatnya Bu bahwa berdasarkan data Riskesdas 2013 memang ini banyak dilakukan oleh banyak sasarannya adalah anak usia 0 sampai 5 bulan. Itu paling banyak sampai dengan usia prasekolah gitu, karena memang usia itu adalah di mana anak-anak itu tidak bisa memberikan belum bisa memberikan apa-apa yang namanya Konsen, belum konsen, dan itu kan memang ke anaknya seperti itu. Nah
sebenarnya nanti di izin Bu Karo di konsep pengaturan RPMK-nya juga edukasi ini akan diberikan kepada orang tua, keluarga gitu, dan juga wali, dan juga mungkin nanti dari pihak-pihak terkait, misalnya kita berikan sosialisasi lewat edukasi di sekolah seperti itu, dan lewat program-program yang memang terkait tentang ini, dan kesehatan calon pengantin nanti juga akan dimasukkan, salah satu materinya adalah terkait tentang bagaimana pencegahan dari sunat perempuan ini, seperti itu. Jadi memang waktu itu semangatnya itu, kalaupun misalnya pada perjalanannya ini nanti seperti kemarin disampaikan oleh Bu Andi ya dari Komnas Perempuan, bahwa ada juga loh ini yang dilakukan di anak-anak usia remaja dan lain sebagainya. Itu artinya kan juga bagian dari hal yang memang tidak diperbolehkan. Itu bagian dari kekerasan juga yang didapatkan oleh perempuan tersebut yang akan mengganggu kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Itu Prof. Ali. Mungkin ada tambahan dari Bu Wira atau Mbak Ines, silakan. Terima kasih Bu Astuti. Silakan dari Ibu Bapak Kemenkes jika ada tambahan. Saya rasa sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Bu Tuti, cukup lengkap. Terima kasih. Ya, jadi kalau yang tadi pertanyaan saya Bu Indah, kalau misalnya itu dilakukan oleh orang dewasa, perempuan gitu ya, yang kan juga kita temukan tuh karena supaya dianggap masuk Islam, lalu kemudian juga disunat walaupun perempuan, itu gimana? Mengacunya gimana? Apakah nanti akan di-reverse ke Undang-Undang TPKS atau gimana tuh? Iya. Ya poinnya kan memang tadi esensinya apa gitu ya Bu ya. Kalau dia memang sifatnya tadi perlukaan gitu, kekerasan ya bisa saja gitu nanti di-refer ke sana. Tapi kan kalau yang Ibu lihat dari konteksnya PP ini adalah kalau kita lihat rumusannya itu adalah menghapus praktek ya. Menghapus praktek sunat perempuan gitu. Jadi memang tadi dinyatakan juga didukung data gitu. Data di tadi Riskesdas itu juga menunjukkan memang praktiknya itu banyak di usia tadi gitu ya, usia bayi gitu sampai berapa bulan, sehingga memang itu dimasukkan sebagai salah satu poin yang stressing gitu, stressing khusus di dalam upaya kesehatan sistem reproduksi untuk bayi, balita dan anak perempuan. Nah, ketika ini nanti ada di siklus hidup yang lain gitu, nanti kita akan coba masuk dalami ya untuk satu-satu. Karena ini kan juga bahasanya paling sedikit berupa apa gitu. Mana yang memang sifatnya tadi edukasi juga udah dijelaskan, ada edukasi, ada pelayanan gitu. Tapi kalau memang tadi arahnya konteksnya pelaksanaan sunat itu juga berimplikasi pada tadi kekerasan, itu ya bisa saja nanti kita lihat unsurnya Bu, masuk nggak di dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang TPKS. Tapi ini bahasanya sebenarnya masih bisa terbuka gitu ya untuk upaya lainnya, karena di dalam PP ini juga yang dimasukkan di sini sebenarnya paling sedikit yang dimaksudkan teman-teman teknis ini adalah untuk men-stressing hal-hal yang dirasakan memang ini banyak terjadi gitu di lapangan. Oke. Baik, terima kasih. Silakan, apakah masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak Alimat ataupun KUPI? Ini juga ada Bu Nyai Nur Rofiah nih, tokoh KUPI yang fokus kepada Kespro. Apa ada hal juga yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada Bu Vila, Bendahara Alimat. Halo? Saya boleh Bu Karo? Ya, silakan Bu Ada. Iya, Kak Alim. Nah, ini yang kemarin juga ada pembahasan di SIDO Working Group Indonesia, jaringan di WhatsApp group dan juga di offline, tentang ini Bu Karo, pemberian alat kontrasepsi itu ya, memfasilitasi alat kontrasepsi. Nah, ini kan seperti yang dinyatakan oleh Bu Indah tadi bahwa yang difasilitasi adalah anak sekolah yang telah menikah. Lalu ada yang buka-buka peraturannya itu Bu, PP-nya itu keterangan itu tidak ada gitu. Jadi yang secara spesifik menyasar kepada fasilitasi alat kontrasepsi kepada remaja yang telah menikah, sehingga masih dianggap ini sebagai pemberian kepada remaja secara umum. Dan ada flyer MUI atau dari mana itu ya,
yang beredar tuh sampai di RT saya itu ada tuh di grup RT. Kita tolak gitu PP 28 karena memfasilitasi kondom buat anak-anak sekolah gitu. Jadi kayak distorsinya tuh sudah seperti itu. Terus saya bilang, terus ada yang menanggapi, wah bahaya sekali kalau ada undang-undang seperti ini gitu. Ada ibu yang menanggapi, saya bilang ini bukan undang-undang, tapi ini peraturan pemerintah dan ada peraturan turunannya dan akan dijelaskan dalam Permenkes gitu secara umum dan tidak untuk remaja. Jadi kita mesti harus kayak menjelaskannya detail per grup, detail gitu. Nah, yang kami perlu penjelasan itu di bagian mana itu disebutkan bahwa fasilitasi alat kontrasepsi itu pada remaja yang sudah menikah sehingga kami bisa menunjukkan gitu kepada publik tentang kontroversi seperti ini. Karena kami menyetujui PP substansi pada PP ini beberapa kontroversi juga nanti kami juga bantu untuk bisa mengklarifikasi ke masyarakat supaya tidak ada timbul salah paham gitu kan. Jadi menganggap pemerintah ini kalau sekarang udah sekuler gitu-gitu ya. Apa ya? Udah kayak ada banyak hujatan dan baik yang melalui flyer, medsos saya bilang kalau mau melakukan bantahan itu jangan pakai flyer tapi pakai argumentasi gitu. Mohon ada penjelasan dari kawan-kawan di Kemkes, Ibu Karo, dan dari tim teknis tentang hal ini. Jadi memudahkan kami untuk membantu berkomunikasi ke akar rumput. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aida. Ini memang mungkin nanti PR kita ya, PR kita dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan sosialisasi, advokasi juga terhadap hal ini gitu. Karena sebenarnya kalau kami boleh jujur juga di awal kita menyiapkan draftnya, memang kita sudah menegaskan itu untuk remaja yang telah menikah gitu. Termasuk di dalam substansi pengaturan kehamilan pun itu juga ada penegasan. Salah satunya adalah pasangan usia subur itu adalah mencakup juga remaja yang telah menikah gitu, karena memang kita lihat dari kondisi di lapangan ini ternyata masih banyak gitu ditemukan itu gitu. Nah, kemudian ketika ini proses harmonisasi berjalan, karena kan ini PP ini bukan Kementerian Kesehatan sendiri yang susun ya Bu ya, ini kita melibatkan juga kementerian lain, kemudian Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Dan semua unsur dari itu ada proses harmonisasinya, diskusinya dan lain-lain. Kita memasukkan kata-kata remaja yang telah menikah ini dianggap bertentangan dengan undang-undang perkawinan gitu. Karena undang-undang perkawinan itu secara tegas dinyatakan bahwa batasan untuk yang diizinkan, yang diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun. Nah, sementara 19 tahun itu kalau kita lihat remaja itu dia hanya sampai 18 tahun gitu. Ini sebenarnya lebih dari sisi bagaimana ini tidak dipersepsikan nanti akan seakan-akan ini jadi mempertentangkan dengan apa yang memang sudah kebijakan yang sudah ada gitu di dalam ketentuan perundang-undangan yang lain. Nah, sehingga memang ini yang akhirnya disepakati nanti akan kita perjelas di dalam aturan turunannya di PP. Jadi memang kalau Ibu cari ya tidak ketemu lagi tuh bahasanya, dulu di awal itu ada gitu, tapi ketika proses harmonisasinya berjalan ternyata memang seperti itu gitu. Dan ini memang jadinya yang harus cepat digalakan adalah proses sosialisasinya ya, sosialisasinya bagaimana komunikasi publiknya gitu. Kemenkes sendiri kan sudah mengeluarkan rilis sebenarnya, rilisnya terhadap apa sebenarnya yang menjadi kebijakan yang akan diarahkan di dalam PP ini, tapi tetap karena ini masyarakat kan melihatnya langsung apa yang memang tertulis gitu ya. Itu juga mungkin menjadi catatan buat kami gitu di tim regulasi ya. Ini nanti kita akan coba segera perbaiki Bu, kita cepat akan keluarkan aturan turunannya gitu. Di dalam Permenkes itu langsung kita tegaskan tadi untuk langsung kita bisa mengatasi isu tadi gitu. Tapi yang jelas tentu pemerintah tidak ada arah ke sana gitu ya, arah yang apa yang memang tadi menjadi isu publik seperti itu gitu. Karena ini kebijakan adalah sesuatu yang sangat baik untuk bagaimana penataan sistem kesehatan kita ke depan gitu ya. Tentu tidak ada hal-hal yang mengarah malah tadi bisa mempertentangkan sendiri dengan upaya pemerintah tadi gitu untuk bisa menata
transformasi kesehatan kita. Jadi ini mungkin nanti kita akan segera cepat keluarkan Bu gitu aturan turunannya, dan kita langsung perjelas gitu hal-hal yang memang menjadi isu publik yang termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi ya terkait yang sunat perempuan pun kita nanti akan juga segera keluarkan penjelasan-penjelasannya apa yang memang menjadi concern juga baik di isu publik secara keseluruhan maupun dari Bapak Ibu yang hadir di forum ini gitu. Makasih Bu Aida, Bu Alim. Ya. Makasih Bu Indah atas tambahan penjelasannya. Juga sebagai informasi saja Bu Indah, hari ini Komnas Perempuan akan merilis yang terkait dengan kontrasepsi remaja itu gitu. Dari berbagai macam kajian. Ya kemarin sih kita bercerita ya, kalau kita bicara tentang hubungan suami istri itu kan ada 4 hal gitu ya, yaitu halal aman. Ya kayak kita insya Allah halal aman ya, suami istri sudah dewasa, tidak ada pemaksaan kan begitu. Yang kedua kan halal yang tidak aman ya, halal tapi banyak ya ini halal tapi dampaknya itu belum 19 tahun gitu kan. Jadi sudah suami istri sudah menikah lalu dapat dispensasi, tapi kalau dia hamil berdampak kepada kesehatan reproduksi itu. Jadi ini kan masuk kategori yang kedua nih, halal tapi tidak aman. Jadi maksudnya kan itu tuh yang saya pahami aturan kementerian ini kan untuk yang itu ya gitu ya. Nah, kalau yang nomor 3 itu kan tidak halal tapi aman. Yang ini yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, ya. Sehingga apa itu dampak-dampak tentang seks bebas dan sebagainya. Tidak halal tapi nggak sampai hamil. Walaupun itu tetap lebih baik daripada yang nomor 4. Nomor 4 itu sudah tidak halal, tidak aman. Bukan suami istri hamil lagi. Nah, kalau yang sudah sampai nomor 4, itu yang ciloko mencet kalau orang Jawa, yang paling the worst impact itu perempuan memang gitu. Tapi sepertinya kalau Kemenkes ini kan nggak seprogresif itu ya, nggak sampai yang ke menghindari yang nomor 4 gitu. Tapi kan sebenarnya untuk yang menghindari nomor 2 gitu. Gitu sih. Kalau ini cara kita untuk memahamkan kepada masyarakat ya yang sering saya gunakan untuk memahami PP ini gitu. Jadi senang sekali kalau nanti dari Kemenkes ya juga segera mengeluarkan informasinya, karena saya juga ditanya sana sini juga itu saya menjelaskannya capek juga, kayaknya perlu bikin konten kreatif nih, konten apa ini untuk menjelaskan itu gitu ya. Jadi insya Allah hari ini juga akan muncul rilisnya dari Komnas Perempuan yang terkait dengan kontrasepsi remaja sehingga bisa mendukung ya dari apa yang pemahamannya dari Kemenkes itu. Itu sih. Makasih. Ya, makasih Bu. Dari Bu ini teman-teman teknis Kemenkes ada yang mau ditambahkan silakan ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tadi menambahkan sedikit ya yang sudah disampaikan oleh Bu Karo. Memang untuk kenapa redaksi untuk pelayanan kontrasepsi ini kita munculkan ya di sebenarnya itu kan kelompok usia sekolah dan remaja ya, bukan di sekolah ya. Nah ini memang kita melihat, memang tadi sudah disampaikan peraturan kita sudah cukup bagus ya. Undang-undang perkawinan kita sudah jelas menyatakan bahwa pernikahan itu hanya 19 tahun ke atas gitu. Cuman kalau kita lihat dari data, tren dispensasi menikah itu makin banyak. Jadi kita tidak memungkiri ini gitu loh. Nah kita prihatin dengan kondisi ini. Jadi kami di kesehatan kan nggak bisa melarang ya. Sehingga salah satu penekanan kami di sini seperti disampaikan Bu Karo itu adalah ya sudah, tapi kamu nggak boleh hamil gitu loh. Intinya di sana sebenarnya. Jadi kamu nikah memang. Mohon maaf Bu Wira di mute, ke mute Bu. Maaf, ya kalau memang mau nikah ya udah kamu tunda dulu hamilnya sampai usia 20 tahun. Jadi penekanannya di sana karena memang dari data kematian ibu tahun 2. Halo, suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang. Iya, suaranya hilang. Suaranya tadi sempat hilang Bu. Iya, mungkin nggak stabil ya. Ya, jadi tadi risikonya itu bukan hanya kematian ibu, juga risiko kematian natal, tapi juga nggak mati, tapi juga risiko stunting gitu. Nah itu cukup banyak dampaknya. Nah kita lebih ke arah penekanan dari
Bu Dirjen, pimpinan, arahnya lebih ke arah sana sebenarnya. Jadi kita tidak ada menyatakan kita melegalkan seks akhirnya bisa seks, ya kita juga nggak mau. Remaja kita penekanannya lebih ke arah edukasi dan perubahan perilaku ya, bukan memberikan alat kontrasepsi ya, kita kan nggak mau. Makanya juga di pasal 109 ayat 3 ya tentang kontrasepsi memang juga sasaran dari kontrasepsi itu adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur beresiko. Ya harapannya yang beresiko itu bukan remaja dong, yang di atas itu yang beda lagi gitu. Remaja itu memang penekanan itu tetap lebih ke arah edukasi dan perubahan perilaku. Nah, jadi di sini memang kita harus sepakat dan ngawal jangan sampai celah ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Dan kemudian juga satu lagi, untuk pelayanan kontrasepsi kita tidak lakukan di sekolah. Pelayanannya sudah pasti akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh petugas kesehatan gitu. Jadi nanti mereka yang terutama yang ini kan juga biasanya dispensasi ya, yang kita tangkap di calon pengantin ya. Jadi nanti di calon pengantin ini kita dorong nih semua yang akan menikah itu harus periksa kesehatan. Salah satunya ini kalau kita ketemu remaja pasti kita akan edukasi. Ya udah kamu, kita sarankan kamu harus pakai salah satu metode kontrasepsi sampai usianya 20 gitu. Baru nanti merencanakan kehamilan yang sehat gitu supaya anak dan ibunya juga sehat dan juga selamat. Mungkin itu Bu Karoh, Ibu-ibu tambahan. Baik, makasih. Makasih Bu Wira. Ya, itu senada kok Bu dengan isinya rilisnya Komnas Perempuan yang sebentar lagi akan ditayangkan. Masih ada lagi kah Ibu Bapak yang ingin ditanyakan? Boleh saya Mbak Alim? Silakan Mbak Vila. Ya, Assalamualaikum semua ibu-ibu bapak di sini. Terima kasih. Perkenalkan saya Vila, saya pengurus Alimat dan sehari-hari saya co-direktur untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Jadi dari perspektif Alimat dan juga PEKA tentunya menyambut baik dengan PP 28/2024 ini karena juga kami saat ini juga sedang membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk membuat semacam panduan laporan perlindungan anak untuk perkara dispensasi kawin. Tadi kebetulan Ibu Wira sudah menyebutkan ya, ini berkaitan dengan dispensasi kawin juga gitu. Nah, artinya dalam laporan perlindungan anak tersebut memang ada beberapa resiko, ada 6 resiko yang sebenarnya kita highlight supaya untuk menjadi catatan bagi nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga dinas terkait di wilayah dalam hal kasus dispensasi kawin ini. Yang untuk diperhatikan salah satunya adalah soal kematian ibu bagi ibu berusia di bawah 18 tahun dan juga tadi Ibu menyebutkan stunting dan juga kematian bayi. Nah, dari 6 indikator ini, 6 resiko ini, 3 yang tadi saya sebutkan itu memang tidak bisa dimitigasi. Dengan adanya PP 28 tahun 2024 ini, sebenarnya ini menjadi tambahan argumentasi basis kebijakan yang memperkuat gitu ya. Karena kita ada praktek-praktek di wilayah yang memang tadi banyak ya praktek soal agama gitu ya, perspektif agama, budaya, dan tapi yang 3 hal ini mungkin ini bisa menjadi catatan dan kami mendukung untuk PP ini dan juga menunggu aturan turunannya karena itu akan baik juga untuk menjadi pegangan kami karena Alimat dan juga PEKA sendiri bekerja lebih dari 100 kabupaten ya dan ini bisa sangat menjadi bahan sosialisasi yang penting di masyarakat, terutama tadi ya bahwa PP ini sangat berkaitan dengan mencegah terjadinya resiko-resiko dari perkawinan anak ya karena memang spesifik kita satu sisi memang ada upaya untuk pencegahan perkawinan anak tetapi angka perkawinan anak ini semakin ditemukan semakin tinggi di beberapa desa. Nah,
salah satu untuk mencegah resiko-resiko tadi ya, stunting, kematian bayi dan ibu melahirkan di bawah 18 tahun itu adalah dengan tadi dengan kebijakan untuk pemasangan kontrasepsi dan sebagainya gitu. Dan ini baik sekali. Mungkin itu dari saya untuk memperkuat bahwa ini diperlukan dan aturan turunannya sangat ditunggu, dan kami sebagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja sampai tingkat desa ini sangat ingin menjadi bagian untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat juga dan stakeholder terkait. Mungkin itu dari saya, Mbak Alim dan Ibu Bapak semua. Terima kasih. Makasih Ibu Villa. Jadi Bu Indah, Ibu Bapak Alimat ini memang multitasking ya. Tidak hanya di Alimat aja, kayak Bu Villa ini dari Pekang gitu ya. Bu Iklilah itu UI gitu. Jadi YKP banyak juga. iya Kemarin YKP YKP. sudah duluan ngeluarin Ya, rilis ya kita. YKP yang sudah ngeluarin rilisnya gitu-gitu sih gitu. Ya, masih ada lagi kah Ibu Bapak sekalian? Kasih. Apakah sudah dianggap cukup Mbak Iklila dengan informasi-informasi yang kita dapatkan? Karena saya lihat Ini tuh mungkin ya mungkin satu hal lagi, karena kan nanti tadi sudah disampaikan oleh Bu Karu, Bu Indah, bahwa nanti kan akan ada penjelasan yang lebih spesifik di peraturan turunannya ya di Permenkesnya gitu. Nah, bolehkah misalnya kami mengusulkan dalam diskusi penyusunan Permenkesnya, kami dari Alimat atau jaringan FUPI, karena di dalam jaringan FUPI itu ada 5 organisasi penyangga, Bu Indah. Jadi selain Alimat, ada juga Rahima. Tadi saya lihat di sini ketua atau direktur Alimat juga datang, Bu Nyai Vera. Oh, ini masih ada Bu Nyai Vera Soparianti. Lalu kemudian ada Fahmina, yang di situ ada Pak Kiai Fakih gitu. Lalu kemudian Gus Durian dan satu lagi itu Aman gitu. Mungkin jika tidak berkeberatan, kami sangat senang sekali jika dilibatkan di dalam proses penyusunan peraturan ini Permenkesnya, gitu, agar kemudian misalnya pertimbangan-pertimbangan soal tantangan yang ada di lapangan itu bisa dipertimbangkan sebagai aspirasi yang melandasi gitu ya Permenkes berikutnya. Gitu. Mungkin itu aja sih permintaan sebelum ditutup. baik, terima kasih Bu Iklila. Apakah ada respon dari Kemenkes sebelum kita akhiri? Ya, siap Bu Iklila. Jadi tadi seperti yang kami sampaikan di awal, kami Kemenkes sangat terbuka sekali untuk semua unsur dari pemerhati kebijakan gitu ya. Karena kita kan masih terus-menerus belajar untuk memperbaiki tatanan sistem kesehatan kita gitu ya. Tentu yang memang didukung nanti melalui aspek-aspek regulasi gitu ya salah satunya. Jadi di dalam proses PP pun ini sudah dilakukan gitu ya di Permenkes yang saat ini juga sedang kita susun. Sebenarnya teman-teman dari teknis juga sedang menyiapkan secara paralel nih semua aturan turunan yang ada diperintahkan di dalam PP gitu. Kita sudah petakan ada 161 peraturan Menteri Kesehatan yang mungkin nanti kita akan coba analisis lagi untuk simplifikasinya gitu. Jadi mungkin tidak 161 gitu ya, tapi ada yang bisa digabung gitu, ada yang bisa dikelompokkan. Nah, untuk kesehatan reproduksi ini juga saya juga sudah minta arahan juga lebih lanjut ke pimpinan agar ini bisa segera dikeluarkan gitu ya. Paling tidak tadi untuk menjembatani lah apa-apa yang memang menjadi isu krusial gitu ya, yang memang masih banyak menimbulkan multitafsir, ketidakjelasan gitu. Ini kami harapkan memang bisa segera untuk diprioritaskan lah, karena sebenarnya yang ada di dalam PP 28 itu kan sangat banyak sekali materinya ya, ada 1180-an pasal gitu ya. Dan tentu juga kita sama-sama nih semua unit gitu di Kementerian Kesehatan semuanya ingin segera memprioritaskan gitu kan dengan ininya masing-masing. Nah, khusus yang untuk kesehatan reproduksi ini juga sama Bu. Jadi tadi kami catat ya, tadi ada beberapa unsur di dalam aklik Alimat gitu. Nanti mungkin boleh kita coba diberikan
detailnya mana-mana saja mungkin unsur yang memang tadi penting gitu ya tentunya untuk dilibatkan juga baik tadi dalam proses partisipasi publiknya maupun nanti dalam proses penyusunan untuk draft dari rancangan peraturan Menteri Kesehatannya. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu nih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah dan Ibu Bapak sekalian. Saya pikir kita sudah sampai di ujung acara ya dalam waktu 1 jam 20 menit ini 1 jam 10 menit ya sudah kita lakukan. Ada beberapa poin penting yang sudah kita catat ya untuk menjadi acuan bersama terutama oleh Alimat ataupun KUPI di dalam membuat pernyataan sikapnya gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ibu Bapak mohon yang berkenan bisa off cam untuk kita ambil gambarnya. Wah, Mbak Pera baru muncul nih. Ya, mohon maaf. Oke ya. Mbak Norofiah lagi di mana nih? Wah, Kang Fakih lagi nyopir nih. Mbak Norofiah nggak mau buka wajah nih. Wah. Lagi di rumah sakit, Mbak. Oh ya Allah. Ya. Oke. Oke ya, 1, 2. Oke, makasih Ibu Bapak semuanya. Saya mohon maaf di dalam menjadi moderator jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat beraktivitas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Karo dan semua tim Kementerian Kesehatan. Bu Karo dan teman-teman Kemenkes, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya kawan-kawan Alimat. Izin lihat. Oke. Ya, sama-sama. Tim KUPI.